Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ran Setiawan, saya dari kelas 11-1 dan video kali ini saya akan meresensi buku pilihan saya yaitu ini. Nama bukunya itu Solo Leveling. Bisa dilihat di sini. Ini adalah volume kedua. Novel ini ditulis oleh kreator bernama Jugong. Ini tuh novel dari Korea, tapi ditranslasi ke Indonesia. Diterbitkan oleh DNC Media pada tahun 2017. Jumlah halamannya itu 531 halaman. Karena ini novelnya itu volume kedua, saya akan sedikit recap apa yang terjadi di volume ke-1. Jadi di awal novel Solo Leveling diperkenalkan karakter namanya itu Song Jinwoo. Jadi Song Jinwoo itu pemburu peringkat yang dimana itu peringkat yang paling rendah banget. Itu kayak setara sama manusia biasa. Meskipun kayak pekerjaannya itu menjadi hunter level A itu berbahaya, dia itu walaupun dan bayarannya rendah, dia tetap menjadi pemburu untuk membiayai rumah sakit ibunya. Pemburu itu di novel ini dikategorikan menjadi jadi tinggi dari rendah itu, yang tinggi itu ada peringkat S, A, B, C, D, lalu paling bawah E. Terus di novel Solo Leveling itu ada yang namanya Guild. Guild itu adalah sebuah organisasi pemburu yang mengambil dungeon level tinggi untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar. Jadi untuk di cerita di Solo Leveling yang volume 1 itu pada suatu hari Jinwoo dan rekannya pergi ke sebuah dungeon. Setelah mengalahkan semua monster yang ada di dungeon, mereka menemukan sebuah area rahasia di mana dungeon rahasianya banyak dungeon rahasianya banyak rekan Jinwoo yang pengen kesana, dan Jinwoo itu ikut-ikut aja. Dan selama di dungeon itu banyak rekannya yang mati, tapi beberapa hampir yang selamat. Dan Jinwoo sendiri itu tertinggal di sana karena dia itu terluka parah, kakinya itu putus. Lalu dia ditinggalkan di sana. Lalu sebelum dia mati, ada sebuah layar yang bertuliskan, Anda dipilih menjadi player. Kalau tidak menerima ini, jantung Anda akan berhenti selama 0,2 detik. Akan berhenti di waktu 0,2 detik. Lalu dia tentunya menerimanya. Lalu Jinwoo bangun di rumah sakit dengan keadaan baik-baik saja. Setelah itu Jinwoo mulai menemukan kemampuan barunya dan melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat dan naik ke level. Lalu kita move on ke cerita yang ada di Solo Leveling volume 2. Lalu Jinwoo masuk ke sebuah dungeon yang diarahkan oleh notifikasinya, dan Jinwoo memasuki sebuah dungeon yang sangat gelap. Lalu dia masuk yang tampak seperti ruang tahta yang mirip dengan ruang tahta raja dalam film, yang skalanya jauh lebih besar, di mana ia merasakan kehadiran yang menakutkan. Ini menjadi panggung untuk konfrontasinya dengan Igress, bos dari domain ini. Sebenarnya di novel terjemahan ini namanya itu Ygritte, pakai Y depannya, Ygritte. Jadi untuk dia memudahkan ngomongnya itu, aku bakal pakai Ygritte saja. Jadi waktu pertemuan awal Jinwoo dengan Ygritte ditandai dengan perbedaan yang mencolok dari kesatria-kesatrian sebelumnya yang telah ia hadapi. Ygritte lebih tajam, lebih menakutkan, dan dihiasi dengan baju zirah merah khas dengan helm yang memiliki rambut jambul panjang mirip kuda berwarna merah. Pertemuan itu cepat berubah menjadi pertarungan di mana Ygritte menunjukkan agilitas dan kekuatan luar biasa yang menandakan pemburu peringkat tinggi. Terlibat dalam pertarungan tinju dengan Jinwoo membuang senjatanya dalam tampilan kepercayaan diri atau mungkin penghinaan. Sepanjang pertarungan kalian, Ygritte terlihat jelas saat dia menangkis gerakan Jinwoo. Dengan pukulan cepat dan kuat mendorong Jinwoo sampai ke batasnya. Meskipun Jinwoo memiliki kemampuan dan menggunakan dia bergerak dengan sangat cepat, kekuatan dan keterampilan tempur Ygritte itu lebih besar daripada Song Jinwoo.
yang itu membuat pertempuran menjadi sangat kompetitif dan brutal untuk Jinwoo. Di titik balik, Jinwoo berhasil memanfaatkan pemikiran cepat dan kemampuan yang ia miliki, termasuk pedangnya, untuk mendapatkan keuntungan. Pertarungan terakhir dengan Jinwoo mengalahkan Igris, tetapi kemenangan itu diperoleh dengan susah payah, menunjukkan pertumbuhan Jinwoo, ketahanan, dan potensi untuk mengembangkan lebih lanjut dalam perjalanannya sebagai pemburu atau hunter. Untuk kelebihan dari buku ini, menurut saya, dilihat dari covernya, itu menurut saya itu sangat unik banget daripada novel lain. Ini seperti kayak apa ya, kayak style jurnal gitu, atau style kayak buku magic gitu. Ini sangat apa ya, sangat cocok dengan cerita yang ada di Solo Leveling. Buku ini aku rekomendasiin banget untuk orang yang suka kayak cerita fantasi, atau enggak orang yang suka bermain game kayak pertualangan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.